Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bye. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bye-bye. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Bye. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Bila kita boleh siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita mau menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak saja nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuhanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatimu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Angkat tanganmu, katakan memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami panggil Engkau Tuhan, kami undang Engkau saat ini. Haleluya, Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami anak-Mu. Mari naikkan pujian-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami panggil Engkau ya Tuhan, masuk dalam hati kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, Engkau yang pimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh duduk diam dan dengar-dengaran Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi cerita firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online sekolah minggu. Tentu juga percaya semua yang di rumah dalam keadaan yang sehat, sehingga boleh terus mengikuti ibadah online dengan setia. Seperti Lova, Kalista dan juga Yoel ya, tetap setia ya. Oke, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kali ini Tante Yuni mau cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, kusta itu apa kata Lova? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang paling buruk pada zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang juga ya. Penyakit kusta itu penyakit yang merusak kulit ya. Jadi kulitnya pada rusak. Jadi jangan sampai jari-jari pun bisa copot sendiri. Luka-luka mukanya itu bopeng-bopeng, jelek banget ya. Orang yang penyakit kusta itu kebanyakan diperban karena kulitnya itu nggak bagus ya, kulitnya itu luka-luka semua. Nah, orang yang punya penyakit kusta ini, oke,
waktu zaman dulu dibilang adalah penyakit yang pokoknya enggak banget, penyakit kutukan. Dia kena kutuk, dia banyak berdosa sehingga dia kena penyakit Kalau kusta. misalkan kita nggak berdosa nggak bakal kena ya. Nah, kepercayaannya waktu itu kalau orang-orang yang berdosa dibilangnya dikutuk, jadi kena penyakit kusta. Nah, orang-orang yang sakit kusta ini dijauhin, tahu nggak dijauhin? Nggak ada yang mau deket, ya, nggak ada yang mau disentuh begini. Kamu apa kabar gitu kan? Nggak mau deket aja, nggak mau, apalagi disentuh. Mereka semuanya pada takut. Nah, karena takut, orang kusta itu nggak boleh tinggal di kampung, nggak boleh tinggal di kota-kota. Mereka harus tinggal sendiri, tinggalnya jauh dari orang-orang. Tinggalnya di mana sih kira-kira ya? Di dalam goa, di bukit-bukit. Pokoknya tinggalnya harus sendiri, nggak boleh ada orang lain. Karena orang lain takut ketularan. Tahu nggak ketularan? Tahu. Jadi misalnya Tante Yuli nih sakit ya, amit-amit sih enggak gitu ya. Nah, Lovanya nggak mau deket, Yuelnya nggak mau deket karena takut ketularan. Ih, semuanya jauh. Tapi Tante Yuli dalam keadaan sehat loh hari ini ya. Nah, waktu ada seorang yang kena sakit kusta ini, dia disuruh pergi. Pergi, suruh ke. Kalau yang kena sakit sama kena sakit boleh gabung. Ya boleh gabung, tapi saat itu cuma satu orang yang kena sakit kusta ya. Nanti kita baca ayatnya ya. Nah, orang yang sakit kusta ini tinggal di dalam goa. Kalau dia mau cari makan gimana caranya ya? Kan dia harus ke kota ya. Kalau dia jalan ke kota, dia harus memperingati orang-orang kalau dia itu mau cari makan, dia itu mau lewat dengan cara berteriak. Tahu nggak teriaknya apa? Aku orang yang kotor, aku orang yang nista, aku orang kusta. Jadi waktu dia berteriak, orang-orang dengar, orang-orang langsung pergi, semuanya kabur gitu ya. Iya, semuanya pergi karena takut. Nah, waktu itu orang kusta itu kira-kira sedih nggak ya? Sedih. Tinggalnya sendiri, dikucilkan, nggak ada teman, nggak ada saudara yang mau deket ya. Kira-kira kalau Lova tinggal sendiri mau? Nggak mau. Kalista mau tinggal sendiri? Mau. Oh, Kalista mau tinggal sendiri. Kalau Yoel mau tinggal sendiri. Yoel udah biasa sendiri ya. Tapi kalau berbulan-bulan tinggal sendiri juga nggak enak ya. Mungkin kalau sebentar doang ditinggal mama papa pergi, oke lah ya. Tapi kalau misalnya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun mama papa nggak ada, kira-kira gimana? Sedih nggak? Sedih, sama seperti orang kusta ini ya. Nah, suatu hari orang kusta ini dengar kok di sebelah sana banyak orang-orang lagi berkumpul ya. Dia lihat dari kejauhan, wah orang-orang itu lagi berkumpul, lagi ngapain tahu nggak kira-kira? Mereka lagi memuji Tuhan seperti tadi ya. Lagunya apa? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang ya. Mereka semua nyanyi-nyanyi tadi sambil nari kan nyanyinya kan? Mereka bernyanyi, mereka bergembira karena ada orang yang sembuh dari penyakitnya. Disembuhkan sama siapa? Tuhan Yesus. Dia dengar, wah ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Wah, dia pengen tahu Tuhan Yesus itu ngajar apa ya, kira-kira kok bisa menyembuhkan penyakit ya. Terus dia mikir, coba kalau orang mikir gimana? Bisa nyembuhin penyakit ya. Biasa kalau nyembuhin penyakit saat ini siapa sih? Saat ini dokter ya. Ya, Tuhan Yesus juga kita berdoa ya, tentunya dengan iman ya, minta pertolongan Tuhan ya. Nah, apanya nggak bakal sembuh? Kalau kita berdoa kan nggak bakal sembuh. Iya, kita kan nggak iman sambil berdoa sambil ke dokter ya. Nah, mungkin zaman dulu tuh tabib itu jarang ya. Jadi orang kusta ini penasaran. Wah, ada orang yang bisa nyembuhin penyakit nih. Kira-kira kalau Lova sakit, ada orang yang bisa nyembuhin penyakit. Lova gimana? Pergi ke orang itu apa gimana? Nggak pergi ke orang itu, nggak pengen tahu. Misalkan kalau bukan dokter, orang yang nyawa pura-pura jadi dokter. Oh, itu zaman sekarang ya. Ya, apa-apa. Nah, ini zamannya ceritanya Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu nyata. Misalnya nih, di sana nih, ya, Tuhan Yesus itu berdiri. Oh, aku melihat nih. Nah, orang kusta ini penasaran. Orang kusta ini jari-jarinya udah pada copot, tangannya tuh udah luka-luka, mukanya nggak berbentuk, tapi dia nggak rasa sakit karena penyakit kusta ini mematikan saraf-saraf ya. Jadi udah nggak rasa sakit. Tangannya mau dikasih api, dia nggak berasa apa-apa. Tapi tuh jari-jari pada putus. Coba bayangin, jari-jari luka atau jatuh gitu, tapi dia nggak sadar karena nggak berasa ya. Nah, dengan tangan yang luka, dia jalannya pun pincang-pincang karena kakinya juga
sempurna. Iya, dia jalan pelan-pelan, dia menuju ke kerumunan orang banyak yang ada Tuhan Yesus. Dia jalan pelan-pelan, dia jalan sampai ke kerumunan itu. Terus dari jauh nih, kira-kira misalnya di sana Tuhan Yesus ya, orang kustanya di sini. Dari sana Tuhan Yesus bilang begini, mendekatlah, aku tidak akan menjauhi kamu, katanya gitu. Tuhan Yesus nggak akan menjauhi kamu. Dia dengar, loh ada orang yang nggak mau jauh loh dari aku, padahal kalau orang kusta itu dimusuhin kan, dijauhin kan, orang-orang pada takut. Nah, karena dia mendengar begitu, dengan cepat dia datang ke Tuhan Yesus. Nah, ada orang yang lihat nih, ada orang yang melihat orang kusta, bagaimana teriaknya? Orang kusta, orang kusta, orang kusta. Coba sama-sama teriak, orang kusta, orang kusta, orang kusta. Semua yang dengar itu kaget. Hah, ada orang kusta yang bawa anak kusta. Ayo kabur, kabur, kabur. Semuanya pada lari pergi menghindar dari orang kusta itu. Tapi ada yang tinggal di situ, yaitu Tuhan Yesus dan para pengikutnya ya. Ada di situ tinggal tentunya bersama dengan orang kusta itu. Akhirnya orang kusta itu sampailah di depan Tuhan Yesus. Dia berlutut. Tahu nggak dia bilang apa? Jika engkau mau, sembuhkanlah aku, katanya. Engkau dapat menyembuhkan aku, katanya. Dia minta sama Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Tuhan Yesus pegang, boro-boro pegang, deket aja nggak mau, dipegang tangannya. Kira-kira orang kustanya kaget nggak? Kaget. Ada yang menyentuh aku. Waktu Tuhan Yesus pegang tangan orang kusta itu, orang yang lain di sekitarnya ngomong, pada teriak begitu. Kenapa? Takut ketularan. Waktu Tuhan Yesus pegang tangannya, disentuh, dibilang sembuh, kamu akan sembuh. Nah, begitu dibilang kamu akan sembuh, kulitnya langsung berubah kayak kulitnya Kalista, kayak kulit bayi. Pas dilihat kulitnya, wah, kulit aku jadi bagus. Dia pegang tangannya udah nggak lembek-lembek lagi, jarinya udah ada. Dia pegang mukanya yang tadi mukanya bolong-bolong, dia pegang ada hidungnya yang hilang separuh, ada matanya, ada mulutnya, ada. Dipegang semuanya ada. Dia senang sekali. Gimana kalau senang? Yeay, dia melompat, dia kakinya rangan, yeay, dia lompat-lompat, dia bilang aku sembuh. Ya, kira-kira kalau orang yang sembuhin penyakitnya senang nggak? Senang. Dia sukacita. Nah, kita lihat yuk ceritanya di kitab Lukas 5. Yang di rumah bisa buka Alkitabnya ya. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16, baca bergantian ya. Apa dulu? Dari Lova dulu ya. Yoel dulu, oke. Lukas pasal 5 nih. Ayat 12 sampai 16 ya. 12 yang ini ya. Yoel dulu ayat 12. Lova baca ayat 13 ya. Yoel baca perikopnya dulu. Ceritanya tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oke, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ayat 12. Yoel baca dulu. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, 13 Lova. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang ini dan berkata, aku mau jadikan engkau sembuh. Seketika itu dalam penyakit kustanya. Oke, 14 Yoel. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 15. Tetapi kamu tidak Ayat 15 ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk dengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat terakhir Yoel ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Oke. Di situ
dibilang kan di ayat yang ke-12 tadi yang Yoel baca ya, ayat 12b ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu artinya menyembuhkan ya. Nah, Tuhan Yesus bilang jadilah kamu sembuh, dan akhirnya si orang kusta ini sembuh ya. Nah, terus Tuhan Yesus bilang tuh di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus bilang, pergilah jauh tapi jangan bilang sama orang-orang, tunjukin diri sama imam-imam aja ya. Tuhan Yesus bilang nggak usah tunjukin diri sama mengatakan kepada banyak orang ya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang sudah mendengar tentang ajarannya, banyak orang sudah mendengar tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, dan semua orang pengen disembuhkan. Tentunya yang sakit ya, setiap orang yang sakit datang kepada Tuhan untuk minta disembuhkan. Nah, pertolongan kita dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dalam apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus ya. Oke Kalista, mau berharap sama Tuhan Yesus? Pinter ya. Lova juga ya, Yoel juga ya. Nah, kalau mungkin yang dihadapi Lova sama Yoel yang udah sekolah, mungkin sebentar lagi mau ulangan nih, ya kan? Mau ujian, oh nggak ada ulangan ya, mungkin by Zoom ya, belajar dari Zoom. Minta pertolongan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan kita. Seperti lagunya tadi ya, iya, Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Setiap kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan Yesus. Oke, kita mau bikin kreativitas hari ini. Aku yang baca. Kreativitas hari ini Menyembuhkan orang kusta. Oke. Carilah 5 perbedaan dari gambar di bawah. Cari 5 perbedaan di circle ya. Nih, seperti ini ya. Nanti di circle yang beda. Kalista pink ya. Kopi. Ya, merah. Aku mau tulis. Ini aja, lupa ke sini. Kamu gak usah. Dilingkarin. Ini dilingkarin. Ayo, sini, dikerjain. Yang beda ada 5. Terus di gini. Iya, yang ini kan beda di circle. Nah, ininya. Iya, sama yang Kalista. Baru 1. Iya, udah ketemu berapa? 2. Mana lagi? 3. 2 lagi. Yuk, pelan-pelan lihat. Satu lagi. Oh iya. Satu lagi, kan baru 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Jual bingung. Ayo cari perbedaan. Yesus menyembuhkan orang kusta. Ngintip-ngintip. Lagi ujian, gak boleh ngintip. Ini. Aku nunggu. Oh, udah ketemu ya Mel? Udah 5. Udah. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalista udah? Aku juga sama obrak-abrik. Nggak apa-apa. Nih, oke. Ini. Terus ini ada ini. Terus ini. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 5. Oke, selesai. Coba diangkat, dikasih tunjuk ke depan. Oke, kalau udah selesai tuh. Oke deh, mundur lagi. Iya, semuanya akan memberitahu. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Yoel, ayat hafalannya Yohanes 1 ayat 12. Coba Yoel baca dengan suara yang kencang ya. Yohanes 1 ayat 12. Coba Yoel baca. Tetapi semua orang yang Pelan-pelan bacanya. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, ayat hafalannya Yohanes 1 ayat 12. Jangan lupa dihafalin, terus dibikin videonya, jangan lupa dikirim ke grup sekolah minggu ya. Oke, tetap setia dalam ibadah online, tetap setia menghafalkan ayat hafalan. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Kita menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa semuanya yang di sini maupun yang di rumah. Sikap doanya, lipat tangannya. Udah lupa siap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Ikutin Tante Yuli ya, yang di rumah juga ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Orang lain mengalami mujizat, kami juga mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Bye-bye.